Baik, salam kecerdasan. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Si Hotang Marsoid. Nah, kali ini saya akan membicarakan tentang pencucian uang. Baik, apa itu pencucian uang? Ya. Pencucian uang adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana. Itu dia, ya, diancam dengan pidana. Tapi namanya aneh ya, pencucian. Apakah dia dicuci, dibrus, ada air, ya? Nampaknya seperti itu, tapi tidak ya. Dalam bahasa asing Inggris disebut money laundry. Money laundry ya. Nah, dalam konstelasi hukum di Indonesia ya, pencucian uang ini adalah satu terminologi dalam hukum yang menggambarkan perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman. Nah, supaya lebih afdol, ya tentu akan saja paparkan dulu apa dasar hukumnya. Dasar hukum bahwa pencucian uang ini adalah sebagai suatu delik. Nah, pertama kalinya, ya, pencucian uang sebagai perbuatan pidana itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 ya tentang tindak pidana pencucian uang. Itu satu. Dan undang-undang ini kemudian diubah, bukan diganti, ya, diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Ya, sudah ada dua. Tahun 2002 rentangnya ke 2003 1 tahun. Ya. Nah, terakhir muncul lagi undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ya. Nah, itu dia. Nah, apa itu pencucian uang? Ya. Nah, pencucian uang secara sederhana itu begini. Itu upaya menyembunyikan atau menyamarkan, ya, menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Itu dia. Nah, jadi pencucian uang adalah memasukkan uang yang bersumber dari kejahatan atau yang bersumber dari perbuatan yang diancam pidana masuk ke dalam sistem keuangan. Ya, masuk ke dalam sistem keuangan. Nah, jadi kalau dikatakan masuk ke dalam sistem keuangan itu adalah legal, sah. Ya. Jadi misalnya begini, ada mafia narkoba ya mempunyai dalam satu transaksi tertentu atau transaksinya itu sudah banyak, lalu uang itu, uang yang jual beli narkoba itu kemudian ditabung ke dalam satu bank. Nah, bank itu adalah sistem keuangan. Nah, ketika uang yang diperoleh dari transaksi narkoba ini masuk ke dalam bank, maka aman dia. Jadi uang yang ada di bank itu sudah dianggap sah, dianggap legal karena sudah masuk ke dalam sistem keuangan. Ya. Nah, jadi bila kita merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, jadi tidak ada dirumuskan apa itu pencucian uang. Tidak ada rumusan yang selain dikatakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak ya pidana sesuai dengan undang-undang ini. Itu di Undang-Undang Nomor 8.
Nah, jadi kemudian pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 itu menunjuk, me, me, menjelaskan bentuk-bentuk apa saja ya yang termasuk tindak pidana pencucian uang. Itu dia, tapi rumusannya nggak ada. Tetapi di dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang disebut bahwa yang melakukan ini adalah tindak pidana pencucian uang. Itu dia. Nah, sekarang berjelas saya masuk dulu pada pasal 3. Undang-Undang Nomor 8 ini. Nah, di dalam pasal 3 disebut begini. Setiap orang yang menempatkan, nah itu dia, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, ya, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau dengan surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, ya, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, itu dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Atau itu didenda 10 miliar rupiah. Nah, itu dia. Jadi menyamarkan, ya, menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang sumbernya adalah dari kejahatan dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, itu adalah yang disebut, itu adalah bahagian daripada tindak pidana pencucian uang. Itu maksudnya. Ya. Itu di pasal 3. Nah, kemudian di pasal 4. Ya, pasal 4, gini. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya, ya, merupakan hasil tindak pidana, itu dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi sama dengan pasal 3, ya. Jadi, nah, di sini setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, ya, menyamarkan sumber, menyamarkan peruntukan, padahal dia tahu atau patut menduga bahwa uang itu adalah bersumber dari kejahatan. Nah, itu dia, ya. Nah, kemudian di dalam pasal 5, ya, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya, ya, atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, itu dipidana karena melakukan tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 5 tahun. Nah, itu di dalam pasal 5, ya. Jadi setiap orang yang menerima atau menguasai, ya, penempatan, pembayaran, padahal dia bisa menduga bahwa uang yang ada pada dia itu adalah berasal dari kejahatan, maka itu
dia juga sudah dikenakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Nah, baik, kita lanjut. Nah, menurut ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ya, yang masuk dalam kategori kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut. Itu dia. Jadi sumber-sumber apa? Sumber uangnya itu apa saja? Ya, sumber uang kotor itu apa saja? Nah, yang pertama, korupsi. Nah, uang yang bersumber dari korupsi, ya, bila itu yang nggak uang kotor, uang haram, ya. Jadi nggak boleh ditabung sebenarnya, nggak boleh dimasukkan dalam sistem keuangan. Kalau masuk dia, maka itu sudah tindak pidana pencucian uang. Ya. Kemudian penyuapan, uang yang bersumber dari transaksi narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, ya migran. Kemudian di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian juga, kepabianan dan cukai, ya. Perdagangan orang itu termasuk, ya, uang yang bersumber dari perdagangan orang. Kemudian dari perdagangan senjata gelap, dari untuk kepentingan terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, ya, prostitusi. Nah, di bidang perpajakan itu, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, perikanan, atau tindak pidana lainnya, ya. Jadi dengan demikian begini, di dalam tindak pidana pencucian uang ini sebenarnya terjadi dua tindak pidana. Yang pertama tindak pidana asal, yang kedua tindak pidana pencucian uang. Nah, apa tindak pidana asalnya? Katakan adalah korupsi. Nah, dalam kasus korupsi dia sudah dihukum, ya. Itu sudah merupakan tindak pidana. Kemudian apabila koruptor itu menempatkan uangnya ke dalam sistem keuangan, maka dia sudah melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi ada dua, ya, ada dua. Satu korupsi, satu TPPU. Dan lainnya, kalau dia penyuapan TPPU. Kemudian kalau perjudian, ya melakukan perjudian atau bandar perjudian, lalu TPPU. Penyuapan juga. Nah, ini banyak terjadi sebenarnya di kalangan para birokrat, ya, yang menerima gaji dari pemerintah, ya, di kalangan penegak hukum. Tuh. Bisa terjadi, ya, hal-hal yang demikian. Nah, jadi makanya di dalam ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi itu, bila ada seorang pejabat diangkat, apakah itu pejabat negara, pejabat politik, pejabat pemerintahan, dia wajib menyerahkan laporan harta kekayaannya ke KPK. Ya. Nah, katakan tahun 2020 seorang bupati melaporkan laporan harta kekayaannya adalah 10 miliar tahun 2020. Tahun 2021 bagaimana? Apakah ada peningkatan? Tahun 2022 bagaimana? Tahun 2023 bagaimana? Jadi harus ada laporan, ya. Jadi di situ nanti akan kita lihat bagaimana, apakah perkembangan hartanya itu signifikan. Nah, kalau dia signifikan tentu apakah ada kecurigaan, ya. Nah, bila ada kecurigaan tentu bisa akan ditelusuri, ya. Nah, jadi Indonesia sendiri dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang itu telah, seperti yang saya katakan tadi, telah mengeluarkan beberapa undang-undang, ya. Tadi sudah saya katakan itu, ya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010. Nah, itulah dasar hukum kita tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Baik. Nah, berikut ada 10 modus. Ya, 10 modus daripada pencucian uang ini, ya. Nah, yang pertama begini. Smurfing modus. Nah, ini merupakan upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. Nah, yang kedua, structuring modus, ya, structuring modus itu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga transaksi menjadi lebih kecil. Ya. 3 itu U-turn modus. Nah, ini adalah mengaburkan asal-usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi. Ya. Jadi setelah itu dikembalikanlah ke rekening asalnya. Itu modus ketiga. Modus keempat, cukup smurfing. Nah, ini adalah mengaburkan asal-usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan itu melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima itu merupakan hasil tindak pidana sebenarnya, ya. Baik. Nomor 5. 5 itu modus pembelian aset atau barang mewah. Nah, itu selanjutnya dengan modus ini dilakukan menyembunyikan status kepemilikan dari aset atau barang mewah, ya, termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan ini. Nah, nomor 6 itu, modus ke-6 itu adalah pertukaran barang atau barter, ya. Jadi untuk menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan, nah, sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan. Itu dia. Nah, yang ketujuh, underground banking, ya. Ini adalah alternatif remittance service. Nah, ini kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal dilakukan atas dasar kepercayaan. Baik. Yang ke-8, ya, ke-8 yaitu penggunaan pihak, ya, ketiga. Jadi di sini OJK menjelaskan, nah, salah satu modus pencucian uang itu merupakan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga, ya. Nah, tujuannya adalah menghindari pendeteksian identitas dari pihak yang sebenarnya, ya, dari pihak yang sebenarnya. Nah, ke-9, mingling modus ini. Ini adalah mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha, ya, kegiatan usaha yang legal tentunya, dengan tujuan mengaburkan sumber asal dana. Nah, yang terakhir itu 10 itu penggunaan identitas palsu. Nah, modus terakhir dalam pencucian uang adalah berupa transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu. Nah, baik. Jadi kalau kita lihat, saya tadi sudah menggambarkan, ya, apa itu pengertian pencucian uang sebagai delik, kemudian apa dasar hukum bahwa pencucian uang itu adalah sebagai delik, ya. Juga bagaimana bentuk-bentuk yang dilakukan dan modus-modus yang dilakukan itu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya, ya,
banyak sebenarnya beberapa kalangan para ya koruptor atau yang menerima suap, ya, memiliki harta sehingga pada awalnya sebenarnya tidak terdeteksi, ya, terdeteksi. Tentu itu dilakukan dengan modus-modus seperti yang dilakukan tadi, ya. Bisa saja itu dilakukan dengan cara mengatasnamakan kepada anaknya, kepada keluarga, ya, kepada istri dan lain-lain, ya. Nah, jadi pada awalnya sebenarnya ini juga harus didukung oleh pihak perbankan. Nah, setiap menempatkan uang ke dalam satu bank, maka pihak bank harus bertanya sebenarnya dari mana dan bagaimana asal usul keuangan ini, ya. Nah, apabila pihak penabung atau pemilik uang tidak mampu menunjukkan legalitas sumber uangnya yang begitu banyak, ya, begitu banyak, nah seharusnya bank harus menolak ini. Bank menolak ini. Kalau tidak, itu dianggap pencucian uang sebenarnya, ya, pencucian uang. Jadi kita sudah tahu sebenarnya pencucian uang ini adalah banyak terjadi pada mafia-mafia kejahatan, baik itu narkotika, baik itu penjualan manusia, baik itu penjualan senjata, ya, narkotika, psikotropika, dan di kalangan birokrat, ya, birokrat. Nah, jadi dengan demikian alangkah baiknya memang pihak pemerintah atau penegak hukum harus jeli, yang dibantu oleh pihak perbankan, ya, bersama dengan OJK dan KPK untuk memberantas kejahatan pencucian uang ini. Baik, sampai sini penjelasan saya. Salam kecerdasan. Terima kasih.